Kerajaan Palu. Cikal bakal Kerajaan Palu. Sejarah awal Kerajaan Palu dapat diperoleh dari berbagai sumber. Salah satunya adalah buku karya A.C. Cruet, seorang misionaris Kristen yang berkarya di daerah Sulawesi Tengah, berjudul The West Torajas of Midden Celebes, jilid 1408 yang menyebutkan bahawa Palu merupakan kawasan yang didiami belum begitu lama. Orang Palu dahulu tinggal di pegunungan sebelah timur dan barat Palu. Sumber cerita rakyat mengisahkan bahawa pendiri Palu adalah seorang tokoh bernama Puo Inggori Siralangi yang berasal dari desa Wonggi. Puo Inggori menikah dengan Puo Putih, salah seorang keturunan yang berasal dari penjelmaan ikan tingaru. Konon, Puo Putih lahir saat ibunya sedang melarikan diri akibat serangan suku Manda. Pernikahan di antara mereka berdua terjadi kerana Puo Putih pernah diculik oleh pengikut Puo Inggori. Akibatnya, dikirimkanlah para pasukan bersenjata untuk merebut kembali Puo Putih. Namun, ketika pasukan itu tiba di desa Siranindi, tempat Puo Inggori dan pengikutnya berada, mereka malah disambut oleh serombongan gadis yang membawa sirih sebagai tanda penyambutan dan perdamaian. Karena itu, prajurit-prajurit yang ditugaskan membawa pulang Puo Putih tidak jadi berperang. Kedua pihak melakukan perundingan dan akhirnya Puo Inggori dinikahkan dengan Puo Putih. Keturunan mereka merupakan Raja Palu dengan Puo Inggori, tahun 1796 hingga tahun 1805 sebagai rajanya yang pertama. Perkembangan Kerajaan Palu. Puo Putih dan Puo Inggori dikaruniai anak wanita bernama Daeng Lani dan seorang anak laki-laki bernama Jalalembah. Daeng Lani menikah dengan Madika Tatanga dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Kadipalo, iaitu Bulu Palo atau Malasigi Bulu Palo. Jalalembah mempunyai putera bernama Manggarisa. Raja-raja Palu berikutnya setelah Puo Inggori secara berturut-turut adalah I Datuk Labungulili pada tahun 1805 hingga tahun 1815. Kadipalo pada tahun 1815 hingga tahun 1826. Daelangi pada tahun 1826 hingga tahun 1835. Jalalembah pada tahun 1835 hingga tahun 1850. Lamakaraka pada tahun 1850 hingga tahun 1868. Dan Manggarisa pada tahun 1868 hingga tahun 1888. Raja Manggarisa pernah menyembunyikan seorang pelarian dari Manado yang dicari-cari oleh Belanda pada tahun 1854. Oleh kerana itu, Gubernur Makassar datang ke Sulawesi Tengah untuk menyodorkan kontrak pengakuan atas kekuasaan Belanda kepada Raja Banawa, Palu, Tawaili, dan lain sebagainya. Kendati demikian, dengan dipelopori oleh Magau Palu, kontrak yang telah ditandatangani itu dibatalkan. Raja berikutnya setelah Manggarisa adalah Yojokodi Tomaisima, iaitu Ipar Manggarisa, memerintah pada tahun 1888 hingga tahun 1906, Putra Lamakaraka atau Tondate Dayo. Ia adalah Raja Palu yang menandatangani kontrak politik berupa plakat panjang, Landverklaring, pada tanggal 1 Mei tahun 1888
dan plakat pendek, Korteverklaring, pada tanggal 12 Desember tahun 1904. Ketika itu, pada tahun 1888, Gubernur Makassar datang dengan 3 kapal perang untuk menekan para raja menandatangani pembaharuan terhadap kontrak tahun 1854. Dengan demikian, para raja di Sulawesi Tengah terpaksa menandatanganinya. Setelah itu, secara berturut-turut Palu diperintah oleh Parampasi pada tahun 1906 hingga tahun 1921. Janggola pada tahun 1921 hingga tahun 1949. Dan terakhir Caco Ijazah pada tahun 1949 hingga tahun 1960. Organisasi Sarekat Islam mendapatkan sambutan yang cukup hangat di kalangan rakyat Palu. Namun, raja kurang menyukainya kerana dianggap dapat mengurangi kekuasaannya. Oleh karenanya, Raja Palu saat itu, Parampasi, mendirikan organisasi tandingan bernama Persatuan Raja Palu, yang beranggotakan aparat-aparatnya beserta para kepala kampung. Kendati demikian, Sarekat Islam tetap meluas, baik di Palu maupun kerajaan tetangganya. Raja Caco Ijazah terkenal akan dukungannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menuntut pembubaran Negara Indonesia Timur. Tuntutan ini diwujudkan dengan pembentukan panitia yang dikenal sebagai Panita Pernyataan tanggal 6 Mei tahun 1959 di Palu. Di hadapan massa yang berasal dari Palu, Biromaru, Dolo, dan sekitarnya, Caco Ijazah membacakan suatu maklumat yang berbunyi. Maklumat di atas mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap negara Indonesia Timur bentukan Belanda. Oleh kerana itu, masyarakat Palu dan sekitarnya menghendaki penyatuan kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai buah perjuangan kemerdekaan. Sistem pemerintahan. Kerajaan Palu merupakan gabungan 4 negeri, yakni Kampung Baru, Siranindi, sekarang bernama Kamonji, Lere, dan Besusu. Keempatnya membentuk Dewan Adat Palu yang disebut Patanggota. Raja Palu memerintah dengan didampingi Dewan Adat ini.